Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Ramadan dengan NIM 210730047. Pada video ini saya akan membahas case based method mata kuliah ekonomi teknik. Yang mana soalnya itu sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 210 juta rupiah. Biaya operasional diperkirakan 21 juta rupiah. Biaya maintenance diperkirakan 4 juta rupiah pada tahun pertama dan meningkat sebesar 500.000 rupiah setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 73 juta rupiah setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 25 juta rupiah. Tahun ke-12 diperoleh lamsam sebesar 47 juta rupiah. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun, dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 50 juta rupiah. Tingkat suku bunga 5%. Dan perintah soalnya yaitu: yang pertama, gunakan present worth analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Yang kedua, jika layak, hitunglah benefit cost ratio, discounted payback period, dan internal rate of return. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama yang kita lakukan yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang ada pada soal. Yang mana variabelnya yaitu yang pertama ada investasi sebesar 210 juta rupiah. Yang kedua, annual cost atau biaya operasional sebesar 21 juta rupiah. Dan yang ketiga, annual maintenance atau biaya maintenance sebesar 4 juta rupiah. Lalu geometric maintenance atau peningkatan biaya maintenance sebesar 500.000 rupiah per tahun. Lalu annual benefit atau pendapatan per tahun sebesar 73 juta rupiah. Lalu overhaul pada tahun kelima sebesar 25 juta rupiah. Lalu lamsam pada tahun ke-12 sebesar 47 juta rupiah. Lalu periode dari investasi selama 25 tahun dan nilai sisa sebesar 50 juta rupiah. Lalu kita buatkan perintah soal, yang mana perintahnya pertama yaitu disuruh untuk menghitung menggunakan present worth analysis apakah layak atau tidak layak investasi tersebut untuk dilakukan. Lalu perintah yang kedua, jika layak, berapa benefit cost ratio, discounted payback period, dan internal rate of return-nya. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan yang pertama yaitu present worth analysis. Untuk kriteria pengambilan keputusan present worth analysis yaitu jika nilai PW besar sama dengan 0, maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. Sedangkan jika PW kecil dari 0, maka investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan. Untuk menghitung present worth analysis, pertama-tama kita gambarkan dulu diagram arus gasnya seperti yang terlihat pada monitor saya saat ini. Lalu selanjutnya kita buat formula sederhananya,
yang mana untuk formula sederhana, jika variabel tersebut berada di bawah garis waktu, maka kita beri tanda minus, dan jika variabel tersebut berada di atas garis waktu, maka kita beri tanda plus. Untuk menghitung Pearson analysis, kita akan mengkalkulasikan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan sekaligus. Ya, rumusnya itu PWA sama dengan minus I kurang AC kurang AM kurang GM tambah AB kurang OH5 tambah LS12 tambah SV. Selanjutnya kita tulis formula lengkapnya. Formula lengkapnya itu PWA sama dengan minus I kurang AC dalam kurung P per A 5% 25. Kita menggunakan ini karena kita akan menarik variabel A ini ke titik P. Jadi kita gunakan perhitungan P per A. Begitu juga untuk variabel selanjutnya, yang mana AM dalam kurung P per A 5% N25 kurang GM P per G 5% N25 tambah AB dalam kurung P per A 5% 25 kurang OH5 P per F 5% N5 tambah LS12 dalam kurung P per F 5% 12 tambah SV dalam kurung P per F 5% 25. Setelah itu kita masukkan angka dari rumus tersebut. Setelah dimasukkan angka-angkanya, maka kita kalkulasikan sehingga didapatkan hasil sebesar Rp420.745.600. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Pearson analysis yang didapatkan besar dari 0. Maka secara ekonomis investasi tersebut dinyatakan layak untuk dilakukan. Setelah kita mendapatkan hasil bahwa Pearson analysis itu layak untuk dilakukan, maka selanjutnya kita masuk kepada perhitungan benefit cost ratio. Untuk rumus benefit cost ratio yaitu BCR sama dengan PW benefit dibagi dengan PW cost, yang mana hasilnya harus besar sama dari satu agar investasi tersebut dapat dikatakan layak untuk dilakukan. Sedangkan jika BCR tersebut atau benefit cost ratio tersebut kecil dari 1, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Untuk perhitungan benefit cost ratio, hal pertama yang harus dilakukan yaitu sama seperti untuk menghitung Pearson analysis tadi, yaitu menggambarkan diagram arus kasnya. Setelah itu baru kita masuk kepada pembuatan formula sederhananya. Pada benefit cost ratio, PW benefit dan PW cost itu dikalkulasikan secara terpisah. Artinya PW benefit kita akan mengkalkulasikan total benefit saja, dan untuk PW cost kita akan mengkalkulasikan semua cost. Ya, rumusnya itu untuk PW benefit itu sama dengan AB tambah LS12 tambah SV, dan untuk PW cost sama dengan I tambah AC tambah AM tambah AGM tambah OH5. Untuk formula lengkapnya
hampir sama seperti kita menghitung present work analysis tadi. Semua variabel yang ada kita tarik ke titik P. Setelah itu kita lakukan perhitungan dengan cara memasukkan nilai dari rumus-rumus tersebut. Lalu setelah itu kita kalkulasikan sehingga didapatkan hasil untuk PW benefit yaitu Rp1.099.796.600. Sedangkan untuk PW cost-nya didapatkan hasil Rp649.051.000. Setelah itu baru kita hitung benefit cost rasionya, itu dengan cara membagi PW benefit dengan PW cost. Lalu kita dapatkan hasilnya 1,648. Jadi dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai PCR yang kita dapatkan itu besar dari 1, maka secara ekonomis rencana investasi layak untuk dilanjutkan. Secara lebih detail dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang akan diperoleh dari investasi tersebut adalah 1,648 kali lipat dari pengeluaran. Selanjutnya kita akan menghitung discounted payback period. Untuk kriteria keputusannya yaitu jika discounted payback period yang kita dapatkan hasilnya kecil sama dengan umur investasi, maka investasi tersebut dinyatakan layak untuk dilakukan. Sedangkan jika discounted payback period yang kita dapatkan nilainya besar dari umur investasi, maka investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan. Untuk menghitung discounted payback period, hampir sama dengan perhitungan sebelumnya. Yang harus kita lakukan yaitu menggambarkan diagram arus kas, lalu kita buatkan formula sederhananya, yang mana formulanya itu sama seperti present work analysis. Kita akan menghitung selisih antara benefit dengan cost secara langsung atau tidak perlu dipisah seperti menghitung benefit cost ratio tadi. Yang rumusnya itu PW sama dengan minus I kurang AC kurang AM kurang GM tambah AB kurang OH5 tambah LS12 tambah SV. Nah, untuk menghitung discounted payback period ini, kita akan mencari di tahun keberapa nilai PW tersebut pertama kali bernilai positif. Jadi untuk itu kita akan mencoba-coba untuk menghitungnya setiap tahun. Tapi di sini saya langsung mencobanya pada tahun ke-5 dan tahun ke-6 untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi untuk perhitungannya itu yang pertama pada tahun ke-5 yaitu PW5, yang mana PW5 ini adalah nilai present work untuk variabel yang muncul sampai periode 5 pada diagram arus kas. Dan perhitungan kedua yaitu PW6, yang mana nilai present work untuk variabel yang muncul sampai periode 6 pada diagram arus kas. Untuk rumusnya atau formula lengkapnya yaitu PW5 sama dengan minus I kurang AC dalam kurung P per A 5% 5 kurang AM dalam kurung P per A 5% 5 kurang GM P per G 5% 5 tambah AB dalam kurung P per A 5% 5 kurang OH dalam OH5 dalam kurung P per F 5% 5. Kenapa di sini N-nya 5? Karena kita menghitungnya untuk tahun ke-5 itu di PW5. Jadi untuk N-nya semuanya 5. Lalu setelah ditulis formula lengkapnya, kita masukkan angka-angka dari variabel-variabel di atas sehingga didapatkan hasil
PW5 ini sebesar minus 24.024.000 rupiah. Nah, PW5 ini bernilai negatif, jadi belum terjadi pulang pokok di akhir periode kelima. Selanjutnya kita hitung PW6 dengan cara memasukkan variabel-variabel yang terjadi sampai tahun ke-6. Lalu setelah itu kita masukkan angka-angka dari variabel tersebut, lalu kita kalkulasikan sehingga didapatkan hasil PW6 sebesar Rp8.076.500. Nah, PW6 ini bernilai positif untuk pertama kalinya, maka PW6 ini sama dengan discounted payback period atau periode pulang pokok kita. Nah, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan yang pertama, karena pada periode ke-6 PW bernilai positif untuk pertama kalinya, maka kriteria yang saya sebutkan di atas tadi, yang mana jika DPP kecil dari umur investasi, maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. Kesimpulan yang kedua yang dapat kita ambil itu discounted payback period investasi ini adalah pada periode ke-6, atau dapat dikatakan investasi ini mencapai pulang pokok pada tahun ke-6. Nah, selanjutnya perhitungan terakhir yaitu internal rate of return. Untuk kriteria keputusannya yaitu jika nilai internal rate of return yang kita dapatkan besar sama dengan nilai MARR, maka dapat dikatakan investasi tersebut layak dilakukan. Sedangkan jika nilai internal rate of return-nya kecil dari MARR, maka investasi tersebut tidak layak dilakukan. Nah, untuk mendapatkan nilai MARR-nya, kita akan menggunakan rumus yaitu dalam kurung 1 tambah bunga pinjaman dikali dengan dalam kurung 1 tambah laju inflasi dikurang 1, maka didapatkan nilai MARR-nya yaitu 9,54%. Untuk laju inflasi ini saya merujuk kepada nilai ada pada website BPS. Nah, untuk menghitung internal rate of return sama seperti perhitungan kita sebelumnya. Yang pertama kita gambarkan dulu diagram arus gasnya, lalu kita buatkan formula sederhananya, yang mana formulanya sama seperti menghitung present work analysis, yaitu PW sama dengan minus I kurang AC kurang AM kurang GM tambah AB kurang OH5 tambah LS12 tambah SV. Lalu untuk perhitungan dan hasilnya yaitu kita akan mencari dan menggunakan dua tingkat suku bunga yang memberikan hasil satu PW-nya bernilai positif dan satu lagi PW-nya bernilai negatif. Agar nanti kita akan mendapatkan PW0 di antara PW bernilai positif ini dan PW bernilai negatif. Nah, yang akan kita cari yaitu nilai I pada PW0 tersebut. Jadi yang pertama kita hitung pada I sama dengan 20%. Untuk rumusnya yaitu bersama dengan perhitungan present work analysis tadi, yang membedakannya hanya besar suku bunga ini. Setelah kita tuliskan semua variabel ke formula lengkapnya, selanjutnya kita masukkan angka-angka dari variabel tersebut, lalu dikalkulasikan sehingga didapatkan PW pada suku bunga 20% yaitu sebesar
Rp11.540.900. Lalu dengan pola yang sama, pada suku bunga 25% didapatkan PW bernilai negatif, yaitu minus Rp31.275.600. Maka selanjutnya kita akan menghitung interpolasi. Menggunakan interpolasi untuk mendapatkan pada tingkat suku bunga berapa nilai PW itu sama dengan 0, dengan melakukan pemisalan dengan X dan Y, yang mana X1 yaitu tingkat suku bunga 20% dan X2 yaitu tingkat suku bunga 25%, dan X sama dengan tingkat suku bunga yang akan kita cari, dan Y1 yaitu PW pada tingkat suku bunga 20% sebesar Rp11.540.900, dan Y sama dengan PW0, dan Y2 adalah PW pada tingkat suku bunga 25% sebesar minus Rp31.275.600. Sebesar minus Rp31.275.600. Setelah itu kita masukkan pada rumus untuk menghitung interpolasi, yaitu rumusnya X kurang X1 dibagi X2 kurang X1 lalu sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Setelah itu kita masukkan nilai dari variabel yang kita ketahui tadi. Setelah kita masukkan nilai dari variabel yang kita ketahui, kita kalkulasikan sehingga didapatkan hasil X tersebut atau tingkat suku bunga yang kita cari tadi, yaitu 21,34%. Maka tingkat suku bunga untuk PW0 sama adalah pada I sama dengan 21,34%. Nah, dari perhitungan di atas disimpulkan bahwa nilai internal rate of return yang kita dapatkan besar dari nilai MARR tadi, yang mana nilai MARR tadi yaitu 9,54%. Maka dapat dinyatakan bahwa investasi tersebut layak untuk dilakukan. Nah, itulah perhitungan dari soal cash based method mata kuliah ekonomi teknik. Baiklah, mohon maaf jika ada kekurangan dan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.